Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Made Agus Sugiarto, NIM 2018 009006. Mahasiswa Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang modal agribisnis terpadu, pohon kelapa sawit dan ternak kambing. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester manajemen agribisnis, sebelum kita membahas bagannya, saya akan menjelaskan apa itu sistem pertanian terpadu. Sistem pertanian terpadu merupakan sistem yang menggabungkan kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, dan lain sebagainya yang terkait dengan pertanian dalam satu lahan yang sama. Dengan adanya sistem pertanian terpadu, diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan produktivitas lahan. Baiklah, ini adalah bagan model agribisnis terpadu yang telah saya buat. Seperti yang sudah saya jelaskan, sistem pertanian terpadu merupakan penggabungan kegiatan pertanian dan peternakan atau perikanan yang mendapatkan timbal balik atau keuntungan satu sama lain. Di sini saya akan telah menggabungkan komoditas pohon kelapa sawit dan peternakan kambing dengan petani atau pembisnis sebagai pelaku yang akan mengembangkan usaha ini. Baiklah, di sini saya akan membahas bagan komoditas pohon kelapa sawit terlebih dahulu. Tanaman pohon kelapa sawit itu menghasilkan 3 komponen, yaitu buah, batang, dan juga pelepah. Dari buah kelapa sawit ini juga menghasilkan 3 bagian, yaitu cangkang, daging, dan limbah. Di sini limbah juga terbagi menjadi 2 jenis, yaitu lanjangan kosong dan limbah cair. Biasanya kalau lanjangan kosong itu dibuat pupuk organik, sedangkan limbah cair dibuat menjadi energi biogas dan pupuk organik. Setelah itu, untuk bagian daging akan diolah menjadi minyak kelapa sawit, dan juga bisa menjadi mentega. Sedangkan untuk komponen batang biasanya diolah menjadi kertas dan pupuk organik. Serta untuk komponen pelepah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu daun dan batang pelepah. Bagian daun biasanya digunakan menjadi pakan ternak kambing dan pupuk organik, serta untuk batang daun biasa dibuat sapu lidi. Sedangkan batang pelepah menjadi biogas untuk pohon kelapa sawit itu sendiri. Nah, selanjutnya kita ke bagian peternakan kambing. Di sini peternakan kambing akan menghasilkan 4 komponen, yaitu susu, anak kambing, daging, dan kotoran. Untuk daging, susu, dan anak kambing di sini biasanya langsung dipasarkan melalui lembaga pemasaran atau langsung ke konsumen. Sedangkan untuk kotoran bisa diolah menjadi pupuk kompos untuk perkebunan kelapa sawit. Nah, di sini sudah terjadi timbal balik antara perkebunan pohon kelapa sawit yang memberi pakan untuk peternakan kambing, sedangkan untuk peternakan kambing memberikan pupuk kompos untuk pertumbuhan kelapa sawit. Sehingga dari 2 hubungan timbal balik komponen tersebut dapat mengurangi beban biaya perawatan dari keduanya. Dari semua produk yang dihasilkan, baik dari perkebunan kelapa sawit dan peternakan kambing, akan didistribusikan langsung ke konsumen ataupun lewat lembaga pemasaran terlebih dahulu, baru ke konsumen atau bisa diekspor ke luar negeri. Tetapi sebelum didistribusikan, produk yang dihasilkan pembisnis harus memenuhi peraturan pendirian bisnis dalam pemilihan tempat, perizinan tenaga kerja, dan standar pengolahan produk maupun standar pemasaran yang
diurus lembaga pemasaran dengan sesuai undang-undang atau kebijakan pemerintah. Adapun dukungan dari kebijakan pemerintah dengan adanya lembaga penelitian, misalnya lembaga penelitian meneliti cara pengolahan buah kelapa sawit yang dapat meningkat kualitas produk minyak atau menghasilkan teknologi terpadu yang memudah dalam pengolahan dengan informasi atau teknologi tersebut yang disalurkan melalui lembaga penyuluhan ke pembisnis atau petani. Adapun juga dukungan dari lembaga perbankan dalam peminjaman modal jika pembisnis mengalami kekurangan modal. Sekian penjelasan dari saya. Jika salah kata saya mohon maaf. Salam.